Assalamualaikum. Dulu aja nggak apa-apa. Dari sini ya? Iya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Masih apa ya? Bisa menjadi apa bisa ditanyakan. Jadi Pak manggilnya Mas Agung aja ya? Iya. Kesibukan Mas Agung sekarang apa ini? Alhamdulillah kuliah Pak. Kuliah di mana? Di UMP Purwokerto. Semester berapa? Masih semester 5. Semester 5. Ambilnya prodi apa? Psikologi Pak. Jadi Mas Agung kesini apakah ada yang mau direncanakan? Ada beberapa profesor saya. Jadi di sini Bapak mempunyai waktu kurang lebih 25 menit. Jadi apa di sini selaku konselor, Bapak ini memiliki apa ya kayak asas kerahasiaan. Jadi Mas Agung itu nggak perlu khawatir kalau Mas Agung bercerita tentang kalau kesahnya apa itu permasalahannya. Jadi ceritakan saja kepada Bapak. Nanti Bapak akan menyelesaikan ataupun membantu permasalahannya Mas Agung. Jadi Mas Agung itu nggak perlu khawatir. Mas Agung sepenuhnya semuanya pelan-pelan. Jadi jangan terburu-buru ya Mas Agung. Jadi 35 menit, kalau 30 menit itu Mas Agung keberatan atau tidak? Ya insya Allah sih lebih dari itu. Jadi silakan Mas Agung bercerita. Jadi saya memiliki permasalahan untuk membagi waktu Pak, karena pandemi itu saya sudah nggak di kos gitu Pak, jadi di rumah karena ya pandemi itu perekonomian keluarga saya itu agak turun Pak, karena itu saya kan buka warung, jadi warung itu turun drastis Pak dari pendapatan. Jadi saya di rumah, saya menganggur orang tua dari pagi sampai sore ya, kadang juga sampai malam sampai isya gitu. Terus saya juga mengerjakan pekerjaan yang harus saya kerjakan di perkuliahan gitu Pak. Jadi saya itu bingung untuk membagi waktunya Pak, karena saya itu terima itu tentu saja kuliahnya sudah mulai padat, sudah mulai tugas banyak, belum praktikunya, belum laporannya seperti itu Pak. Jadi saya sering begadang, saya merasa ya capek gitu Pak, juga bingung gimana ya untuk menyelesaikan masalah ini karena ya saya bingung gitu Pak lah. Bapak paham ya perasaan Mas Agung ini sedang sedih, terus bingung, capek juga ya dalam menghadapi permasalahan ini. Jadi Mas Agung ini berarti kesulitan ya untuk membagi waktu untuk kuliah dan berdagang, membantu orang tua. Jadi apa usaha Mas Agung untuk menghadapi permasalahan ini? Usaha apa yang udah dilakukan? Ya saya selalu membagi waktu lah Pak, walaupun saya sering begadang setiap hari gitu untuk menyelesaikan pekerjaan perkuliahan gitulah, karena ya saya sudah berusaha untuk menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan, seperti pekerjaan perkuliahan gitu. Perkuliahan kan walaupun banyak ya, saya harus menyelesaikan gitu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya juga di rumah ya berusaha membantu orang tua semaksimal mungkin. Ya walaupun di hati saya itu merasa capek gitu Pak. Ya kadang juga sedih. Kok iya aku kayak gini banget itulah, saya juga bingung. Mas Agung sudah berupaya berusaha semaksimal mungkin untuk fokus kuliah dan membantu kedua orang tua ya. Iya gitu. Lalu keinginan Mas Agung itu untuk kedepannya gimana? Saya sih ingin kedepannya itu saya sebenarnya ingin sekali kembali ke persamaan, karena saya di kosan itu bisa lebih fokus, lebih fokus ke perkuliahan saya, bisa mengerjakan pekerjaan kuliahan itu bisa fokus, bisa lebih cepat menyelesaikannya gitu, karena tidak ibaratnya tidak ada yang mengganggu lah. Nah iya, karena di rumah, kalau di rumah itu kadang iya bercampur belum orang tua ini beli ini itu mau untuk sana pergi ya, misal ada bahan-bahan yang habis kayak gitu Pak. Jadi
saya ingin itu cuma ya, semoga pandemi ini cepat berakhir, perkuliahan cepat offline, terus juga saya bisa kembali ke kosan, perekonomian orang tua membaik, jadi saya bisa fokus dan bisa menyelesaikan perkuliahan saya dengan tepat waktu gitu, Pak. Jadi Mas Agung ini poin-poin penting ataupun yang menjadi titik beratnya permasalahan Mas Agung itu yang permasalahan apa? Dari segi itu ya, tadi kan ada yang pertama Mas Agung tidak bisa membagi waktu, Ya. yang kedua masalah ekonomi, yang ketiga tidak fokus kuliah. Berat Mas Agung dan permasalahan itu yang apa? Tadi yang paling berat ya, Pak. Ya, yang paling berat. Yang paling berat sih jujur saja itu membagi waktu, Pak, karena kalau masalah fokus asal saya bisa membagi waktu sih kayaknya bisa sih, Pak. Yang paling memberatkan itu membagi waktu, karena ya saya setiap hari itu begadang, Pak, jadi ngerasa capek, kadang sakit kayak gitu, karena ya dari pagi sampai sore, kadang sampai malam itu saya ya capek, karena ya saya membantu orang tua dagang berjualan kayak gitu, Pak. Jadi malamnya saya harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen, belum yang laporan gitu. Jadi saya biasanya bekerja sampai jam 1 jam 2, nanti subuh bangun, terus paginya mulai membantu orang tua begitu. Jadi sangat susah ya untuk membagi waktu ya Mas. Iya, masalah ini. Kalau Bapak ya di sini kan sebagai konselor, jadi tidak bisa memberikan langsung arahan ataupun Mas Agung harus seperti ini, tapi Bapak ini memberikan arahan pelan-pelan. Jadi Mas Agung itu kan mempunyai potensi diri sendiri. Jadi Mas Agung potensinya itu sangat bagus, Mas Agung sangat sabar, dan Mas Agung itu bisa untuk menghadapi permasalahan ini seperti itu, Mas. Jadi menurut Mas Agung apa yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahan ini? Menurut Mas Agung? Menurut saya sih, ya saya bingung juga sih, kamu membagi waktunya itu harus bagaimana ya, Pak. Jadi mungkin ya saya harus berani atau gimana, karena selama ini ya saya di hadapan orang tua itu seperti kuat gitu, Pak, ya seperti nggak ada beban dalam perkuliahan gitu, Pak. Mau juga orang tua kan kurang tahu kalau semester 5 itu sebenarnya tugasnya sudah banyak, praktikum, laporan, sebenarnya kayak gitu, Pak. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Mas Agung itu sangat sulit untuk membagi waktu ya, untuk perkuliahan dan berdagang. Ini ibunya dagang apa? Kayak warung makan gitu, Pak. Warung makan. Itu ada karyawannya. Sebelum pandemi sih ada, Pak. Ada sekitar 3 sampai 4 lah. Terus awal pandemi datang itu selama 3 bulan masih bertahan. Terus selanjutnya itu orang tua saya keberatan. Terus sekarang tinggal 1 sampai sekarang. Tinggal 1 itu di bagian belakang, bagian cuci-cuci kayak gitu. Jadi saya itu di bagian depan untuk bagian kasir sama akan bungkus-bungkus gitu. Kalau ibu saya sih di dapur untuk memasak itu, kadang ke depan bantu saya gitu. Tapi Bapak bisa menyimpulkan, memberikan motivasi ataupun arahan. Jadi Mas Agung itu harus bisa berdiskusi ataupun menceritakan permasalahan ini kepada orang tua. Karena jika anak berbicara kepada orang tua serius, pasti orang tua akan memikirkannya, apalagi tentang karir perkuliahannya, jenjang berikutnya. Pasti orang tua akan selalu memikirkan anaknya. Mas Agung harus bercerita, ini bapak aku sibuk ini, tugasku udah banyak ini, tapi pelan-pelan. Jadi supaya orang tua juga tidak terpancing emosi. Jadi Mas Agung bisa menceritakan kepada orang tua. Terus yang kedua, Mas Agung itu harus bisa membagi waktu sedikit demi sedikit. Jadi misal contoh, Mas Agung itu ada kuliah pagi, Mas Agung semaksimal mungkin tidak boleh begadang. Boleh begadang kalau ada deadline yang besok pagi misal, itu boleh. Terus Mas Agung itu harus bisa mencuri-curi waktu. Jadi misal sedang nunggu di kasir di ruang makan, Mas Agung itu harus bisa, wah sepi nggak ada pelanggan, Mas Agung bisa nyicil, oh iya aku ada tugas. Mas Agung bisa nyicil buka laptop ataupun lewat HP nyicil seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, Pak, berarti mungkin harus
saya harus mulai terbuka gitu ya Pak, apa masalahnya, kepada orang tua. terus gimana hambatan saya dalam perkuliahan, dalam membantu orang tua begitu ya Pak. Karena masa pandemi ini ya siapa-siapa orangnya susah lah ya. Jadi semua terkena dampak dari pandemi ini. Jadi dari pedagang, dari semuanya itu akan berdampak yang buruk bagi masyarakat, terutama yang langsung jualan apa seperti makanan jadi menurun. Orang-orang juga pada takut makan sembarangan seperti itu. Jadi mungkin seperti itu dulu Mas Agung. Apa dari saya mungkin hanya seperti itu dulu Mas, karena waktunya sudah makin habis. Mungkin saya akan mengetahui perkembangan Mas Agung. Saya juga ingin tahu ya perkembangannya seperti apa dan usaha apa lagi yang udah Mas Agung lakukan untuk kedepannya untuk penyelesaian masalah juga. Jadi Mas Agung apakah sudah menerima konseling pada sore hari ini? Alhamdulillah sudah Pak, ya mungkin nantilah tunggu diskusi orang tua dan perkembangannya, apakah ada titik temu, ada titik penyelesaian masalah ini, ya nanti bisa itulah bisa dikabari ya. Itu sangat penting sih, kalau ada apa-apa itu cerita ke orang tua, jangan dipendam sendiri seperti itu. Ya mungkin hanya seperti ini. Besok kalau misal Mas Agung ingin konseling, bisa hubungi Bapak untuk melakukan konseling ke sesi berikutnya seperti itu dulu Mas. Berarti nunggu ada hasil gitu ya Pak? Iya, jadi saya harus tahu perkembangannya Mas Agung itu seperti apa, apakah stuck ataupun sudah meningkat membaik ataupun sudah selesai permasalahannya. Jadi masa pandemi ini memang harus sabar sih Mas. Jadi nggak bisa kalau Mas Agung mungkin menuruti egonya. Mas Agung ini pengen aku nang kos bae lah, nggak usah ke rumah, malah bantu males, ini malah akan memperburuk ekonomi keluarga. Jadi nggak boleh seperti itu Mas. Jadi sabar, nunggu waktu yang tepat, nanti pasti ada masalah, ada jalan keluarnya seperti itu. Kalau misal nanti alhamdulillahnya ada perkembangan gitu, saya harus kesini lagi tuh. Ya tidak apa-apa, menjadi silaturahmi lebih baik. Jadi Mas Agung bisa sharing-sharing bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tanpa emosi ataupun permasalahan membagi waktu. Jadi saya menambah pengalaman juga sebagai konselor di sini. Udah, insya Allah cukup Pak. Jadi ini sudah Mas. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya dan sudah membantu saya untuk memotivasi dan menyelesaikan masalah dan saran-saran dari Bapak. Ya, terima kasih Mas. Ya, Dipotong loro Mas. ya urung sing assalamualaikum iki ora.